Pada suatu malam, seorang anak tampak suram memainkan game kencan populer tentang kisah para bangsawan kerajaan. Ternyata adiknya lah yang memaksanya untuk memainkan game ini sehingga dia bisa melewati hal-hal yang membosankan di game itu. Akhirnya anak itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjalani kehidupan rumit para MC dan semua hal yang datang pada mereka. Beberapa hari kemudian, anak itu akhirnya sampai di akhir game dan menyadari jika dia tidak makan apapun sepanjang minggu. Sayangnya kekurangan makanan dan berjam-jam bermain game telah menggoreng sel-sel otaknya yang tersisa. Ini menyebabkan anak itu jatuh dari tangga dan dia akhirnya masuk ke dunia lain. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di sebuah ladang setelah mengingat bagaimana dia mati sebelumnya. Tampaknya sekarang anak itu berada di tubuh seorang NPC bernama Leon. Leon pulang ke rumah dan dia dimarahi ayah dan ibunya yang bernama Balkas dan Luce. Lalu seorang nyonya rumah bernama Zola mengingatkan Balkas bahwa dia tidak akan berarti apa-apa jika bukan karena menikahinya. Jadi Zola menyuruh Balkas untuk menjauhkan Leon dari anak-anaknya. Malam itu Leon bertanya pada Nick, mengapa mereka tidak diizinkan untuk tinggal di rumah utama seperti anak-anak lain? Nick mengingatkan Leon kalau Zola itu membenci mereka. Jadi dia menyuruh Leon untuk fokus belajar saja sehingga dia bisa menemukan seorang istri di akademi. Perkataan Nick itu seketika mengingatkan Leon pada game di bumi. Leon langsung membalik buku dan melihat logo Akademi Otome Game di buku itu yang membuatnya langsung depresi. 10 tahun kemudian, Leon telah menetap dalam hidupnya sebagai NPC yang tidak berarti. Dia meninggalkan semua rahasia yang dia tahu tentang dunia game untuk menikmati kehidupan seorang anak petani. Tapi hal ini hanya sampai ketika dia mengetahui tentang pernikahan. Zola telah mengatur pernikahan antara dia dan seorang bangsawan yang sudah berusia 50 tahun. Leon menolak pernikahan ini karena dia seharusnya mencari seorang istri di akademi. Tetapi Zola mengatakan kalau masuk ke akademi akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Balkas juga tidak punya pilihan karena dia tidak punya uang untuk memasukkan Leon ke akademi. Satu pandangan pada ekspresi di wajahnya sudah cukup bagi Leon untuk memprediksi rencana jahat wanita ini. Tetapi Leon seketika teringat ketika dia membeli kapal saat bermain game di bumi dulu. Dia berpikir itu akan menjadi cara yang baik untuk mendapatkan uang masuk ke akademi. Leon kemudian pergi keluar untuk mengobrol serius dengan ayahnya sebelum meminjam perahu untuk berpetualang. Selama perjalanannya dia bertemu dengan monster dan meledakannya untuk mendapatkan poin pengalaman seperti di dalam game. Sampai akhirnya, Leon menemukan cincin teleportasi di bawah air dan dia melayang di atasnya untuk sampai ke tujuan akhir. Tetapi Leon tiba-tiba tersedot ke dalam tornado dan membuat kapalnya hancur. Beberapa saat kemudian, dia mendarat di hutan dan menemukan bangunan terbengkalai tempat kapal kuno disimpan. Setelah itu dia masuk dan melihat robot penjaga yang tersisa untuk menjaga tempat itu. Lalu Leon menemukan dua ilmuwan yang telah meninggal dan menggunakan salah satu kartu mereka untuk masuk ke tempat di mana kapal disembunyikan. Dia masuk ke kapal kuno Lucion dan langsung menuju ruang kontrol. Tetapi robot penjaga yang ramah sedang menunggu untuk membunuh Leon karena sudah menyusup ke kapal. Leon mencoba kartu akses. Tetapi robot itu memindai datanya dan tahu itu bukan miliknya. Jadi robot itu mulai menyerang Leon. Namun Leon membalas dengan melemparkan granat sihir. Tetapi itu hanya membuatnya mengaktifkan protokol pertahanan saja. Setelah menguji perisai dengan senjatanya, Leon melemparkan granat biasa dan mengira robot itu sudah hancur sekarang. Tetapi robot itu selamat dan menangkap Leon. Robot itu mencari tahu mengapa Leon masih mau menggunakan senjata biasa dan tidak seperti manusia lain di dunia ini. Leon terus berbicara untuk membuat robot itu kesal. Dia berhasil, karena perlahan-lahan robot itu mencengkeram tulang rusuk Leon dan membuatnya kesakitan. Meskipun tulang Leon sudah hancur seperti kentang goreng, dia tetap mengeluarkan pedangnya untuk meledakkan kepala robot yang membuatnya konsleting dan meledak. Leon memaksa tubuhnya untuk pergi ke panel kontrol. Dia ingin mendapatkan akses kapal yang akan menjadi miliknya sekarang. Setelah terdaftar sebagai master kapal, Leon sekarat dan sempat memikirkan adik bodohnya. Lalu dengan kekuatan yang tersisa, dia berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah ini. 3 bulan kemudian, Zola memberitahu Balkas untuk menerima kalau putranya telah menjadi tumpukan tulang yang menyedihkan sekarang ini. Tetapi mereka tiba-tiba mendengar mesin yang keras dan pergi untuk melihat ke depan. Ternyata Leon telah kembali bersama Lucion dan menggunakan harta di kapal itu untuk keluar dari perjodohan. Lalu dia akan memulai rencananya untuk menemukan seorang istri di akademi. Keesokan harinya Lucion mode bola sedang melihat tuannya yang menyirami bunga. Sepertinya Leon sangat puas melihat ekspresi wajah Zola waktu itu. Lalu dia melihat dengan seksama pulau yang telah dia temukan.
Dia mulai membangun perumahan agar bisa menjadi tempat indah setelah menemukan istri yang baik di akademi. Namun semua rencananya hancur begitu ayahnya memberi surat penunjukan Leon sebagai baron. Artinya dia harus menikahi seorang wanita yang berperingkat tinggi seperti Zola. Beberapa hari kemudian, Leon sampai di akademi dan menikmati keindahan arsitekturnya. Dia melihat segala hal yang dia tahu dalam game sebelumnya. Saat itu dia merasakan aura murni dan melihat sang pangeran datang dengan gengnya. Dia juga melihat seorang gadis cantik bernama Angelica yang merupakan villain pengganggu di game ini. Namun Leon tidak ingin terlibat dengan mereka dan menjalani hidupnya sebagai seorang mob. Setelah Leon kembali dari upacara pembukaan, dia mendengar Pangeran Julius ditampar oleh seorang gadis bernama Mari. Namun Leon bingung kenapa heroinnya beda dari game. Leon bertanya-tanya mengapa gadis itu memainkan peran heroin asli di dunia ini. Setelah itu Leon pergi ke kamar asramanya sambil memikirkan kejadian tadi. Tetapi Lucion menyela dan memberitahu Leon kalau teknologi dunia ini masih belum bisa mengalahkan teknologi miliknya. Leon lanjut membaca buku tentang seni mendirikan pesta teh para bangsawan. Lalu dia bertemu dengan teman sesama NPC di akademi yang bernama Daniel dan Raymond. Sayangnya mereka sadar kalau gadis-gadis dengan peringkat rendah pun tidak ada yang ingin menemui mereka. Mereka tahu kalau keterampilan mengadakan pesta teh itu penting untuk bisa mencari istri. Saat itu mereka melihat para gadis yang mengerumuni Julius seperti seorang bintang. Leon mencoba menyembunyikan kecemburuannya pada Julius. Tetapi seketika Angelica muncul untuk membuat para gadis itu diam. Tepat ketika Julius menyuruh Angelica berhenti untuk memerintahnya, Mari datang ke sana seolah tak punya salah. Lalu Julius mengundang Mari ke pesta tehnya. Angelica segera bertindak dan mengatakan kalau gadis seperti Mari tidak pantas pergi ke sana. Namun Julius membalas perkataan Angelica jika perjodohan mereka tidak memberi Angelica hak untuk mencampuri kehidupan sehari-harinya. Lalu Julius meyakinkan Mari bahwa dia selalu diterima di pestanya. Tindakan Mari yang aneh ini membuat Leon menjadi lebih penasaran, karena dia jelas bukan bagian dari karakter asli game ini. Setelahnya Leon menghadiri kelas pelajaran pesta teh. Tetapi guru kelas itu, yang dipanggil Shisho, meminta Leon berdiri karena dari tadi dia tidak memperhatikan kelas. Hingga beberapa saat kemudian, Leon menyadari kesalahannya dan memohon pada Shisho untuk mengajarinya lebih banyak tentang seni pesta teh. Setelah kelas selesai, Leon berhasil mengadakan pesta teh pertamanya. Lucion memuji tuannya karena mempersiapkan pesta dengan serius. Saat itu teman kencannya tiba dan dia merasa optimis tentang peluangnya mendapatkan istri. Namun Leon hanya bisa diam melihat teman kencannya datang membawa teman-temannya yang sombong. Mereka langsung masuk untuk menghabiskan semua kue dan pergi ke pesta lain. Leon merasa sedikit putus asa karena jalannya untuk mengadakan pesta teh seperti ajaran Shisho masih sangat panjang. Seketika Leon mendengar suara gaduh di lorong dan melihat sekelompok gadis menindas Olivia, sang protagonis game yang selama ini ia cari. Leon awalnya tidak ingin terlibat dan ingin mempertahankan kehidupan membosankannya sebagai NPC. Tetapi wajah cantik dan polos Olivia berhasil mengalahkan tekadnya. Jadi dia pergi untuk menawarkan teh pada Olivia. Beberapa saat kemudian, Olivia menikmati makanan ringan di pesta Leon dan dia juga berterima kasih padanya. Wajah polos Olivia membuat Leon menyesal karena sudah membenci dan menganggapnya licik ketika memainkan game dulu. Lalu Leon bertanya apakah dia sudah diganggu para siswa lain selama ini. Jadi Olivia mengatakan jika dia hanya orang biasa dan tidak benar-benar tahu apapun tentang perebutan kekuasaan di akademi yang penuh dengan bangsawan. Leon sadar kalau Olivia ini hanya gadis polos yang tidak tahu apapun tentang akademi. Jadi ia berjanji untuk membantu Olivia. Seketika Leon tampak terpana dengan kemurnian Olivia saat mengucapkan terima kasih padanya. Beberapa saat kemudian, Leon membawa Olivia untuk menemui kakak perempuannya yang bernama Jenna. Hubungan Jenna dan Leon tampak akrab meskipun mereka sering bertengkar. Setelah mendengar tentang masalah Olivia, Jenna menyarankan untuk memberi salam pada gadis paling kuat di akademi untuk bisa mendapatkan tempat. Namun pikiran Olivia tentang menghabiskan seluruh uang sakunya untuk makanan ringan berharga tinggi membuatnya takut. Namun Leon tampak tidak tega dan memutuskan untuk mengurus masalah itu. Tak berselang lama, Olivia akhirnya bertemu Angelica. Dia yang memuji Olivia karena berinisiatif untuk bertemu dengannya untuk memberi salam. Angelica meminta para bawahannya keluar dan berbicara berdua dengan Olivia. Dia bertanya bagaimana Olivia terpikirkan rencana ini. Jadi Olivia memberitahunya tentang Leon. Angelica langsung ingat jika Leon adalah anak yang mendapatkan gelar baron dengan usahanya sendiri. Namun Angelica tahu jika orang yang kompeten seperti itu akan sering dimanfaatkan oleh orang lain. Keesokan harinya Leon kesal setelah tahu jika teman-temannya membolos kelas eksplorasi.
Itu berarti Leon harus berurusan dengan geng Julius sendirian. Dia melihat sekeliling dan sadar kalau teman sekelas mereka yang lain melihatnya dan Olivia sebagai perisai manusia yang akan mengambil bagian tersulit dari misi ini. Saat itu mereka mendengar Angelica bertengkar lagi dengan Julius karena perlakuan istimewa yang Julius berikan pada Mari. Leon kemudian bertanya pada Olivia, apakah dia tahu sesuatu tentang gadis itu? Tetapi yang bisa Olivia ingat hanyalah Mari yang juga orang biasa yang sering diganggu seperti dirinya. Sepertinya Angelica masih terus berusaha menjauhkan Mari dari Julius. Di sana Jill dan Greg menyuruh Angelica berhenti bertingkah seperti bos. Lalu geng Julius masuk ke dalam dungeon dan membawa Mari bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Olivia menemukan kristal dan mencoba membicarakan dungeon dengan Leon. Tetapi Leon malas dengan pengaturan otome game dan dia terus menghindari percakapan itu. Seketika mereka berdua dikelilingi oleh sekelompok semut api mutan. Leon segera mengeluarkan pedang yang dengan mudah merobek semut dalam sekejap. Tetapi monster lain tiba-tiba menyerang dan menggigit lengan Leon. Namun Leon segera menghabisinya. Saat itu gelombang baru semut monster muncul. Tetapi Julius dan gengnya datang seolah mereka pahlawan yang muncul untuk menyelamatkan semua orang. Mereka bergantian meledakkan semut monster. Namun Julius terluka dan Mari menggunakan sihir penyembuhan untuk mengobati lukanya. Angelica mendorong Mari ke samping untuk membantu Julius. Tetapi Julius menghentikannya dan memegang tangan Mari dan mengajaknya pergi dari sana. Angelica hanya diam melihat bagaimana dia diperlakukan tunangannya sendiri. Saat itu Olivia melihat luka yang didapat Leon dalam pertarungan dan menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkannya. Olivia memberitahu tentang sihirnya ini yang merupakan alasan utama dia ingin belajar di akademi. Leon menyadari jika bersama Olivia tidak terlalu buruk tetapi dia juga tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Mari merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, pengikut Angelica membakar buku-buku Mari, tetapi Julius menemukannya dan bertanya pada Angelica tentang hal itu. Angelica menyangkal ada hubungannya dengan itu, tetapi Julius mengatakan gadis-gadis yang mereka tangkap mengaku diperintah Angelica. Angelica terus berusaha membela diri, tetapi dia lelah mendengarkan dan menyuruhnya untuk tidak pernah berada di dekatnya lagi. Pada saat itu, teman-teman Leon baru saja mendengar bahwa kedua gadis yang cukup baik pada mereka sepertinya baru saja bertunangan dengan orang lain. Karena itulah, mulai sekarang mereka harus puas dengan para gadis kejam yang tersisa di akademi. Mereka bertanya kepada Leon, apakah dia beruntung dengan salah satu gadis? Namun dia berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada mereka. Mereka segera mengubah topik ke situasi baru-baru ini tentang Mari. Hal ini membuat Leon penasaran. Jadinya dia bertemu dengan Olivia untuk menanyakan apakah dia merasa ada sesuatu yang aneh pada Mari. Olivia mengatakan padanya jika sebelumnya dia pernah melihat Mari duduk sendirian dan jelas kesal tentang sesuatu. Olivia mencoba bertanya, tetapi Mari menjadi kesal dan mengatakan sesuatu kalau dia membenci gadis seperti Olivia. Sebelum Leon bisa memahaminya, Leon mendengar suara seseorang dan dia pergi untuk memeriksanya bersama Olivia. Saat itu mereka melihat Mari berciuman dengan Brad. Ketika dalam perjalanan kembali ke asrama, Mari bertemu Julius dan Jill yang memanggilnya untuk mendekat. Dia bertanya apakah Mari memiliki pelayan pribadi. Mari memainkan kartu polos yang lucu lagi. Jadi mereka berdua memutuskan untuk mendapatkan satu pelayan dan mengantarnya ke asrama. Sementara itu, gadis-gadis Angelica sudah mendengar rencana Julius yang memberikan Mari seorang pelayan pribadi. Mereka bertanya, apakah Angelica punya rencana untuk menghentikan Julius? Tetapi Angelica menyuruh mereka pergi sebelum dia melampiaskan emosinya. Malam itu, Jenna menerobos masuk ke kamar Leon sambil berteriak. Leon mencoba mengabaikannya, tetapi Jenna menyebutkan nama Mari yang menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, Jenna selesai berbicara dengan Leon tentang situasi terkini mengenai Mari. Dia bertanya, apakah Leon ada hubungannya dengan Angelica yang ingin memisahkan Mari dari Julius? Namun Leon mengatakan jika itu bukan urusannya dan Jenna menyuruhnya untuk tetap seperti itu terus agar tidak dibenci pangeran. Keesokan harinya, Julius bertemu Mari di sebuah pesta dan bertanya mengapa dia tidak mengenakan gaun. Mari bertindak seperti kucing miskin agar dikasihani dan Julius pun berjanji untuk mengantarnya ke penata gaya terbaik di seluruh negeri. Saat mereka berbicara, Angelica berharap Julius akan memperhatikan dirinya juga. Sementara itu Leon bersama anak buahnya berharap agar mereka bisa menemukan gadis yang akan memberi mereka kesempatan. Namun beberapa saat kemudian, hati mereka hancur karena penolakan. Bahkan gadis-gadis itu menyuruh pelayan ajin mereka untuk menyerang Leon dan teman-temannya. Di saat yang sama, Olivia muncul untuk memberitahu Leon tentang pertengkaran antara Angelica dan Julius di pesta ini.
Di sana Angelica berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Julius peduli pada Mari, karena dia mengungkapkan bahwa Mari terlibat dengan semua pria di gengnya. Namun tampaknya mereka semua sudah tahu dan bergantian mengklaim sebagai orang yang paling mencintai Mari. Namun Julius menghentikan mereka dan mengatakan dengan lantang bahwa cintanya yang terkuat. Angelica menyadari bahwa otak Julius sudah jatuh ke dalam rencana Mari dan bertanya apakah Julius benar-benar serius dengan ini. Julius mengatakan jika hubungannya dengan Mari sudah sangat serius. Angelica seketika melemparkan sarung tangannya pada Mari untuk menantangnya duel. Sebelum Mari mengatakan apapun, Julius dan pasukannya yang terdiri dari orang-orang bodoh menerima tantangan itu. Namun sepertinya Angelica terdiam karena tidak ada seorang pun yang mau mewakilinya untuk melawan Julius. Leon sudah bisa memprediksi bahwa Angelica kemungkinan akan berakhir dipaksa untuk menetap dalam kehidupan sebagai istri bangsawan kasar. Jadinya dia mulai mempertimbangkan untuk terlibat. Tepat saat Angelica akan menerima kekalahannya, Leon keluar dan menawarkan untuk menjadi wakilnya dan menghadapi Julius serta gengnya. Angelica kemudian berkata kalau Mari harus menjauh dari Julius jika Leon bisa menang. Sementara dia akan melakukan hal yang sama jika Leon kalah dalam duel. Leon menyarankan untuk melakukan duel melawan mereka di arena. Saat itu Chris bertanya, apakah Leon benar-benar mau melakukan pertarungan berbahaya ini? Greg juga mengira kalau Leon hanya mencari sensasi dan memberinya kesempatan untuk mundur. Tetapi Leon bertanya, apakah mereka semua terlalu takut jika gengnya akan terekspos karena hanya memiliki sekumpulan orang lemah? Namun Julius sudah cukup dengan omong kosong ini dan menerima tantangan Leon. Seketika Leon melemparkan sarung tangan pada Julius yang semakin membuatnya kesal. Tak lama kemudian, Leon melihat kamarnya dirusak oleh para siswa lain yang memaksa Daniel dan Raymond melakukannya. Di sana Lucion juga menunjukkan pada Leon bahwa mereka sudah memasang taruhan yang hampir semuanya memihak Julius. Lalu Leon pergi menemui Angelica yang segera menyuruhnya untuk mundur dari duel ini. Namun Leon menolak dan membuat Angelica sadar kalau Leon ini sangat gila. Dia bertanya mengapa Leon begitu sangat ingin melawan Julius dan gengnya. Dari awal Leon sudah frustasi dengan penolakan para gadis di akademi, dan sekarang dia hanya merasa kesal dan ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang saja. Setelah itu, Leon mengenakan kostum untuk duel dan Olivia berharap agar Leon bisa bertahan. Leon pergi ke arena tempat Julius dan anak buahnya sedang menunggu dengan kostum mereka. Leon sang villain membuat marah semua orang dan melihat jika hanya Daniel dan Raymond yang bertaruh padanya. Jadi dia menjadi serius dan memanggil Arrogance, robot tempurnya. Namun seluruh siswa menertawakan robot Leon yang mereka pikir itu adalah kaleng dari zaman kuno. Semua orang tidak bisa berhenti mengejek Leon karena mencoba bertarung dengan robot kuno itu. Olivia tidak tahu mengapa mereka menganggap robot itu lucu. Jadi Angelica menjelaskan bahwa kostum itu kemungkinan adalah lost item yang tidak akan mampu mengikuti spesifikasi terbaru pada kostum modern. Namun Leon tidak peduli dengan mereka dan melompat masuk ke dalam Arrogance. Saat itu Brad juga telah masuk robotnya dan langsung mengoceh untuk mengolok-olok Leon lagi. Tetapi Leon melihat statistik Brad untuk memastikan dia sama seperti yang ada di Otome Game dulu. Lalu Leon menyuruhnya untuk berhenti mengoceh sehingga mereka bisa mulai bertarung. Leon mencoba untuk mengeluarkan pedang, tetapi dia malah skop yang keluar. Lucion mengingatkan tuannya jika skop itu adalah senjata pertama setelah digunakan untuk membangun rumah sebelumnya. Semua orang termasuk Brad lagi-lagi mengolok-olok Leon, tetapi Leon hanya menganggap mereka nyamuk. Jadi wasit memberitahu aturan dan memberi mereka izin untuk bertarung. Brad segera mengaktifkan drone serangannya dan menyerbu ke depan. Tetapi Leon dengan mudah menghindari semua serangannya sekaligus menggunakan satu ayunan skop untuk menghajarnya. Tampaknya serangan skop sudah cukup untuk menjatuhkan Brad dan wasit mengumumkan kemenangan Leon. Leon sangat terharu melihat Shisho bertepuk tangan ketika tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Olivia juga senang melihat Leon menang. Tetapi Angelica butuh waktu sebentar untuk menganalisa situasi mengejutkan ini. Julius dan gengnya mencoba mencari tahu bagaimana armor Leon begitu kuat. Lalu Greg segera masuk ke armornya untuk menjatuhkan Leon di arena. Sepertinya sekali melihat Greg sudah cukup bagi Leon untuk melihat bahwa Greg benar-benar memiliki pengalaman tempur yang bisa menyamai egonya. Begitu wasit memberi sinyal, Greg melakukan serangan dan bersemangat untuk memamerkan skillnya. Tetapi Leon dengan cepat merespon dengan membiarkannya bermain-main dulu dan membalikan keadaan dengan tebasan yang lebih kuat. Pukulan skop Leon lagi-lagi membuat Greg dan kalengnya jatuh. Tetapi Greg masih menolak menyerah. Jadinya Leon membongkar armor Greg seperti meremas kerupuk dan bahkan merobek bagian kontrol armor. Greg keluar dan terus mengoceh. Namun Leon hanya diam melihat Greg menyerang dengan balok logam. Wasit menyuruh Greg untuk keluar arena agar tidak semakin menyedihkan. Tetapi Olivia merasa jika Leon berlebihan kali ini dan meminta maaf pada Greg nanti.
Namun Angelica berpikir jika itu hanya akan melukai harga diri Greg. Chris keluar dengan armornya dan berjanji untuk menanggapi Leon dengan serius. Leon mengambil langkah mundur dan mengerahkan drone untuk membuat Chris tertahan, sehingga dia tidak harus berurusan dengan serangkaian tebasan lemah pedang Chris. Leon menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk menghina Chris dan membuatnya kesal. Jadi Chris maju dengan pedangnya dan seketika Leon menghancurkan pedang itu dengan mudah. Chris tidak percaya dirinya kalah semudah itu. Leon masih ingin melakukan sesuatu untuk membuat Chris merasa sangat terhina dan putus asa pada dirinya sendiri. Jill secara naluri tahu bahwa dia harus melakukan segalanya untuk menghentikan Leon. Saat istirahat, Leon pergi sebentar dan Angelica mengawasi Arrogance bersama Olivia. Tetapi Janet tiba-tiba muncul dan mengatakan sesuatu tentang kondisi Leon. Sepertinya Jill sudah memulai rencana busuknya. Beberapa saat kemudian, Angelica dan Olivia bertemu Leon di toilet dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka berkata kalau Janet sedang mengkhawatirkannya. Leon sadar kalau kakaknya yang kasar merasa khawatir adalah yang tidak beres. Tetapi dia hanya mengatakan pada dua gadisnya untuk tidak khawatir padanya. Setelah itu, Lucian melaporkan jika Janet telah memasang bom peledak atas perintah Jill. Tetapi Leon tidak peduli dengan itu dan langsung masuk untuk melanjutkan duel. Jill sudah bersiap bertarung dan memuji Leon yang sangat kuat. Jill mengambil langkah mundur untuk melemparkan granat asap dan mulai menyerang dengan tembakan peluru anti-sihir. Tetapi tampaknya Leon selamat dan ia pun menggunakan pemicu sihir untuk mengaktifkan bom. Janet mengira Leon akhirnya kalah. Tetapi ketika debu mereda, Leon sudah melayang di atas Jill dan menghempaskannya ke bawah. Jill merasa kalah dan mengancam keluarga Leon. Tetapi Leon hanya menganggapnya lucu dan mengingatkannya jika gelar bangsawannya bisa dicabut jika dia sehina itu. Namun Jill mengklaim itu tidak ada gunanya karena Leon tidak bisa membuktikan apapun. Namun Lucian sudah merekam dan memutarnya kembali untuk menakut-nakuti Jill. Jill tiba-tiba menyerang lagi dengan putus asa. Tetapi Leon sudah lelah mempermainkannya dan menjatuhkannya dari langit. Melihat Jill dikalahkan membuat Mary mendidih. Tetapi dia menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya untuk meniru heroin asli. Julius mengatakan jika armornya adalah yang terkuat di seluruh kerajaan. Saat dia berbalik untuk keluar, Mary tersenyum munafik karena diam-diam ingin menjatuhkan granat di dalam armor Leon, untuk menghentikannya mengacaukan kehidupan barunya dalam game. Beberapa saat kemudian, Julius keluar dengan kostumnya dan membuat semua siswa bersorak mendukungnya. Dia memuji Leon karena berhasil melewati yang lain, tapi Leon meminta pendapatnya tentang Olivia, namun Julius mengaku dia hampir tidak tahu siapa Olivia itu. Leon kemudian bersiap untuk bertarung, tetapi teriakan keras dukungan untuk Julius menenggelamkan pikirannya sendiri. Jadi dia meminta Lucian memindai setiap pergerakan armor Julius sebelum maju. Melihat Leon dan Julius saling serang demi mengalahkan satu sama lain, Angelica tidak bisa tenang dan sangat khawatir pada mereka. Sementara Mary sangat berharap bahwa Julius bisa bertahan dan mengalahkan karakter mob itu. Leon dapat merasakan Angelica benar-benar mencintai Julius dan bertanya, kenapa Julius mengabaikan cinta tulus gadis itu? Tetapi Julius mengatakan kalau Angelica sama seperti semua gadis lain yang hanya menginginkannya untuk status. Menurutnya Mary tidak menginginkan kekuasaan seperti mereka. Mendengar itu, Leon menjadi kesal dan dia berjanji untuk mengalahkan Julius dengan memalukan dan membuat pertarungan lainnya terlihat seperti pemanasan. Tetapi Julius berkata, aku lebih baik mati daripada hidup di dunia tanpa Mary. Air mata patah hati tiba-tiba mengalir di wajah Angelica saat dia menyadari bahwa Julius sudah terlalu jatuh. Tetapi Olivia bangun untuk memberitahu semua orang jika apa yang dirasakan Angelica untuk Julius adalah cinta sejati. Sekali lagi Julius mulai mengoceh tentang cintanya untuk Mary jauh lebih besar. Dia mengatakan pada Angelica untuk tidak pernah mendekatinya lagi sebelum berbalik untuk menyelesaikan pertarungan. Leon menjawab omongan sampah Julius. Tetapi kali ini dia tidak menahan diri dan menyebut Julius yang benar-benar bodoh. Dia sekarang sudah menjadi orang bodoh yang terlalu buta untuk melihat jika Mary hanyalah energi gelap murni yang memanfaatkannya. Julius maju untuk menghabisi Leon. Leon meraih lengannya dan mengatakan padanya jika melawan Angelica dapat membahayakan kesempatannya untuk menjadi raja di masa depan. Tetapi Julius mengatakan kalau menjadi raja tidak sepenting cinta yang dia miliki untuk Mary. Leon menanggapinya dengan segera mengisi serangan cannon untuk meledakkan armor Julius yang membuatnya pingsan di arena. Beberapa saat kemudian, Leon keluar dari Arrogance dan bertemu dengan Olivia yang khawatir pada Leon yang telah menjadi orang yang paling dibenci di akademi. Beberapa saat setelahnya, Angelica pergi menemui Julius dan seperti biasa Julius sama sekali tidak ingin berhubungan dengannya. Angelica terus mengatakan cintanya pada Julius. Julius bertanya, apakah Angelica tahu makanan favoritnya?
Angelica secara naluriah menyebutkan hidangan yang selalu dia makan di istana. Tetapi Julius berkata kalau makanan kesukaannya adalah sate spesial yang dia coba sewaktu menyelinap dari istana. Julius mengatakan kalau Mari sudah tahu tentang itu dan bahkan mengajaknya keluar untuk mendapatkannya baru-baru ini. Jadi Julius berkata pada Angelica bahwa dia tidak akan pernah bisa mencintai dirinya. Angelica akhirnya menerima kenyataan pahit ini dan berharap agar Julius menjalani kehidupan yang baik dan ia pun pergi dari sana. Hari itu Leon pergi menemui Vince dan Gilbert untuk meminta bantuan mereka menjaga keluarganya dari efek negatif apapun yang akan ditimbulkan oleh tindakannya. Dia juga menawarkan sebagian kekayaannya dan menyerahkan statusnya sebagai seorang ksatria. Jadi Vince setuju melakukan yang terbaik sebagai ayah Angelica. Vince juga meminta Leon membantu putrinya bangkit dari depresi. Tak lama setelah itu, Angelica berada di kapal bersama Olivia. Angelica menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Leon harus meninggalkan akademi. Tetapi Olivia mengatakan padanya untuk tidak menyalahkan dirinya, karena Leon telah merencanakan untuk menjadi villain dari awal. Di sisi lain Balkas mencoba memahami bagaimana Leon menyebabkan begitu banyak masalah pada nama keluarga mereka. Tetapi Zola menyalahkan Leon tentang segalanya dan langsung menampar Balkas karena putranya yang pengacau itu. Seketika Angelica masuk dan memperkenalkan dirinya pada Zola yang langsung mengubah amarahnya menjadi ketakutan. Dia kaget melihat Leon telah membawa pulang seorang anggota keluarga Duke Redgrave. Setelah itu, Leon pergi membawa gadis-gadis itu ke pulau dan melihat pemandangan di sana. Lalu para gadis itu pergi ke pemandian air panas di pulau itu. Saat berbicara dengan Olivia, Angelica berpikir apakah Julius tidak sudah gadis berdada besar seperti dirinya. Lalu Angelica bertanya apakah Olivia sudah jadian dengan Leon sekarang. Namun Olivia merasa lucu karena dia mengira Leon malah punya perasaan untuk Angelica. Tetapi Angelica tidak merasa begitu karena dia adalah wanita yang buruk. Setelah mandi, mereka berdua terus memuji kulit halus mereka masing-masing. Sementara Leon menikmati pemandangan itu dan berbicara dengan mereka berdua. Angelica masih menyalahkan dirinya sendiri dan menyebut dirinya sebagai wanita yang buruk karena sekarang pun dia masih merencanakan balas dendam. Tetapi Leon berpikir tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan dia punya rencana balas dendam yang sempurna untuk membantu. Angelica bersemangat mendengar rencana itu meskipun Olivia menentangnya. Tetapi Leon hanya meminta Angelica menjadi bahagia daripada terobsesi dengan orang lain. Di saat yang sama, Mari baru saja mengetahui bahwa Julius dan gengnya dikeluarkan karena sudah mempermalukan nama keluarga. Mari seketika syok karena rencananya sudah berantakan dan harus berapa para anak manja ini. Beberapa hari kemudian, pembawa pesan istana mengunjungi Leon karena Leon malah dipromosikan menjadi ksatria kelas 6 karena berani menegur Julius yang berbuat bodoh demi wanita. Jadinya Leon bertemu orang tua Julius dan dia dianugerahi gelar ksatria sebelum diterima kembali di akademi. Di akademi, Leon mulai terbiasa menjadi orang yang paling dibenci di sana sebagai villain. Tetapi Olivia dan Angelica datang menemuinya dan menghabiskan hari bersamanya yang membuat hidupnya yang menyedihkan tampak jauh lebih baik sekarang. Beberapa hari kemudian, persiapan festival baru saja dimulai. Di akademi, Leon memberi perintah pada teman-temannya untuk membuat kafe yang sempurna. Olivia muncul untuk menunjukkan pakaian maid buatannya dan Angelica juga penasaran kenapa pakaian itu dirancang seperti menunjukkan dada mereka. Lalu kita melihat mereka berdua saling memuji yang tampaknya membuat para pria di sana terpesona. Leon mengutuk settingan game yang tidak membiarkan NPC sepertinya menjalin cinta. Saat itu Jenna menerobos masuk dan meminta Leon membantunya dan mengancamnya seperti yang biasa dia lakukan. Leon mencoba mendengarkannya. Ternyata Jenna terlibat perselisihan dengan teman dekatnya dan meminta bantuan Leon untuk menyelesaikannya. Leon sadar kalau ini pasti masalah bangsawan kaya yang coba dicuri temannya darinya. Tetapi ternyata Jenna malah yang mencuri dan Leon langsung memintanya memperbaiki masalahnya sendiri. Jenna berkata bukankah Leon mengancam temannya dengan kekuatannya. Namun Olivia mencoba menyarankan untuk berbicara saja tetapi Jenna memarahinya dengan keras. Leon membela Olivia dan Angelica juga mengancam Jenna jika berbuat seperti itu. Jenna menjadi takut dan pergi dari sana. Lalu Olivia berterima kasih pada mereka berdua karena sudah membelanya. Saat itu, teman-teman Leon memberitahu mereka jika Julius dan gengnya sudah membuka sebuah kafe tepat di sebelah toko ini. Leon pergi untuk memeriksanya dan dia kesal dengan aura berlebihan yang keluar dari Julius ketika para gadis berkerumun untuk merasakan camilannya. Mantan pangeran mendekati Leon dan mengatakan kalau dia tidak akan kalah kali ini. Dia mengatakan bahwa kafe Leon tidak memiliki peluang melawan. Tetapi saat dia kembali, Leon mengikutinya juga sehingga mereka dapat melihat dan merasakan seperti apa kafe Julius. Lalu mereka melihat kemewahan tidak normal di kafe itu yang lebih tampak seperti bar.
Brad dan Chris juga ada di sana dan mengatakan kalau semua ini sudah direncanakan oleh Mary dengan baik. Namun Olivia lebih khawatir tentang fakta bahwa mereka menagih 100 dia untuk secangkir teh. Jadi mereka menjelaskan bahwa ini semua ide brilian Mary. Saat itu Mary akhirnya berbicara dengan Leon untuk pertama kalinya. Dia mengatakan jika harga itu karena Julius dan gengnya masih dari keluarga kerajaan, yang berarti mereka masih dianggap tinggi dan berbeda dengan Leon. Leon menganggap blusinya lucu dan berkata jika mereka hanya sekelompok anak yang gagal mengangkat nama keluarga mereka. Melihat tatapan merendahkan Mary, Leon berjanji untuk membuat kafenya lebih baik demi membuat Shisho bangga pada muridnya. Saat itu Olivia pergi untuk mempromosikan kafe ke beberapa gadis di akademi, tetapi mereka semua bergantian menghinanya sebagai rakyat jelata dan memintanya untuk tidak sombong hanya karena dekat dengan Angelica yang dibuang pangeran. Setelah mereka pergi, seorang gadis bernama Carla menemui Olivia dan meminta satu hal pada Olivia ketika dia mengunjungi kafe besok. Keesokan harinya Leon meminta semua temannya untuk lebih bersemangat lagi. Tepat saat festival resmi dimulai, Olivia bersemangat untuk menyajikan teh dengan Angelica. Tetapi Angelica tiba-tiba dipanggil Dewan Eksekutif yang ternyata dia diminta mengantar Ratu Milen berjalan-jalan di akademi. Dia menanyakan kabar Angelica dan memintanya untuk diperkenalkan dengan Leon. Dia juga menyalahkan Julius yang sudah menjadi anak bodoh dan meminta maaf pada Angelica atas semua rasa malu yang dia tanggung selama ini. Sementara itu, Leon dan yang lainnya mencoba memata-matai kafe Julius yang sangat ramai. Saat itu seorang nona sombong bernama Stephanie muncul dengan pelayannya dan masuk ke kafe Leon. Beberapa saat kemudian, Milen memohon pada Angelica untuk membantunya mengeluh pada Leon. Tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Leon disiram teh oleh Stephanie. Stephanie berteriak padanya tentang pelayanannya yang buruk dan memesan cangkir yang baru. Leon menunduk untuk memungut pecahan cangkir teh yang pecah. Tetapi Stephanie malah menginjak kepala Leon dengan kakinya. Dia terus berteriak kalau Leon sudah membuatnya rugi banyak uang yang dia pertaruhkan pada duel. Sampai akhirnya Angelica mencengkeram gadis itu dan menyuruhnya untuk berhenti. Stephanie tidak takut dengan Angelica dan terus mengatakan omong kosong tentangnya. Olivia turun tangan dan mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lembut. Sayangnya Stephanie juga mampu melakukan pembunuhan dengan kata-katanya. Dia menghina Olivia dengan kata-kata jahatnya untuk mengingatkan Olivia bahwa dia masih rakyat jelata yang tidak berharga. Saat itu Leon mulai kesal dan menyuruh Stephanie untuk diam. Tetapi dia menanggapi dengan menyuruh salah satu budaknya menampar Leon. Milen meminta Stephanie berhenti dan menyuruhnya untuk bertindak seperti bangsawan. Tetapi Stephanie malah menghina Milen dengan memanggilnya tante tua. Saat itulah dia merasakan energi gelap di sekeliling Leon karena dia telah menemukan alasan untuk melawan balik. Sebelum Angelica dapat melakukan apapun untuk menenangkannya, Leon mulai menghancurkan para budak Stephanie dan menumpuk tubuh mereka di sana. Ketika dia selesai, Leon kemudian memberitahu Stephanie siapa Milen sebenarnya. Karena Stephanie terlalu bodoh untuk melihat sosok anggun dari sang ratu kerajaan ini dan Leon mengancamnya dengan nama sang ratu. Milen mencoba menghentikan Leon. Tetapi Angelica sudah tahu bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan itu. Jadi dia memanggil Shisho dengan wibawanya untuk mengubah Leon dari serigala menjadi anak anjing. Setelah itu Leon langsung meminta maaf kepada Milen yang duduk di kursi kafe. Milen mengeluh pada Leon atas duel yang dia lakukan dengan Julius. Dia ingin tahu apakah Leon sudah tahu fakta kalau semua orang di keluarga kerajaan akan membencinya. Tetapi Leon tidak peduli itu dan dia merasa kalau dirinya sudah siap untuk apapun. Setelah masalah ini selesai, Milen mengatakan tujuannya yang ingin menciptakan kenangan di akademi, karena dia tidak pernah masuk akademi sebelumnya. Kecantikan Milen perlahan-lahan melelehkan sel-sel otak Leon, dan akhirnya dia melamar Milen untuk menjadi istrinya. Milen menjadi malu dan mengingatkannya kalau dirinya adalah seorang ibu. Tetapi Leon tahu itu dan dia berjanji akan membahagiakan Milen meskipun dia sudah memiliki anak. Saat Leon akan memberikan sentuhan akhir pada kalimat rayuannya, seketika dia dipukul dari belakang oleh Julius yang mendidih karena Leon mencoba merayu ibunya seperti itu. Lalu Julius meminta Leon melepaskan tangannya dan dia membawa ibunya pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Milen ada di bar putranya dan dia sangat marah dan meminta Julius untuk memanggil Mary sekarang juga. Mary yang ketakutan, bersembunyi di balik tirai dan Julius juga melindungi Mary untuk tidak bertemu dengan ibunya sekarang. Keadaan dengan cepat menjadi buruk ketika Milen bertanya tentang penipuan yang mereka lakukan dengan menjual biskuit murahan dengan harga yang sangat tinggi. Kenapa mereka menjadi sehina ini sekarang? Sementara itu, Leon berada di kafenya dan menyadari kalau mob seperti dirinya memang tidak bisa bersama dengan ratu. Saat itu Carla masuk dan memanggil Olivia. Lalu Olivia mengatakan kalau Carla kemarin meminta dikenalkan dengan Leon.
Leon penasaran kenapa gadis bangsawan mau menemuinya. Carla berlutut dan memohon pada Leon untuk menyelamatkan keluarganya. Setelahnya Leon kembali di asramanya dan Lucion menyuruhnya untuk mengabaikan permintaan Carla. Tetapi Leon berkata, jika itu akan menjadi kesan yang buruk untuk Olivia yang sudah mengenalkan Carla padanya. Keesokan harinya Leon dan teman-temannya melihat kecanggungan antara Angelica dan Olivia. Mereka tahu kalau ini terjadi karena apa yang dikatakan Stephanie kemarin tentang cara Angelica memperlakukan rakyat jelata dulu. Jadi Leon memutuskan untuk memberi mereka istirahat agar bisa membicarakannya berdua. Lalu Daniel dan Raymond tanpa khawatir tentang pendapatan kafe mereka yang rendah. Tetapi Leon berkata kalau semuanya akan berubah di acara terakhir festival. Setelahnya, Angelica dan Olivia bergabung dengan siswa lain untuk melihat balapan festival. Angelica memberitahu Olivia kemampuan Jill yang saat ini tak tertandingi. Olivia penasaran, apakah Leon akan bergabung dalam perlombaan? Tetapi mereka berdua sudah tahu kalau Leon pasti sedang membuat taruhan sekarang. Setelah mereka pergi, Mari tampak bersemangat untuk menonton Jill menang, karena kesuksesannya berarti dia bisa untung banyak uang dan mendapatkan gaya hidup mewah impiannya. Sementara itu Leon juga sudah sangat bersemangat mengumpulkan uang dengan bantuan prediksi Lucion. Lalu para gadisnya datang ke sana dan meminta Leon untuk sedikit menahan diri dan bertindak layaknya manusia. Namun dia malah menjadi lebih gila setelah mendapatkan banyak uang. Saat mereka menonton balapan, mereka melihat Jill mulai diserang oleh beberapa pembalap lain. Angelica sudah tahu bahwa mereka bekerja untuk seorang gadis bernama Clarice. Meskipun mereka berupaya menghentikan Jill, tampaknya Jill berhasil lolos dengan elegan dan finish di tempat pertama. Tetapi sepertinya Jill juga terluka parah dan harus dirawat. Beberapa saat kemudian, Mari berada di samping tempat tidur Jill dan menangis karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang hadiah. Angelica mencoba mencari tahu siapa yang akan bertindak sebagai pengganti Jill. Saat itu Clarice datang untuk memperingatkan Jill sekali lagi. Dia berkata kalau ini semua terjadi karena Jill sudah menolaknya. Leon menganggap jika gadis cantik yang ngambek itu lucu, tetapi Olivia memarahinya karena tidak bisa membaca situasi yang membuatnya banyak dibenci sekarang ini. Saat itu Angelica mulai berdebat dengan Clarice untuk menghentikan semuanya. Namun dia berhenti ketika bawahannya yaitu dan mengingatkannya kalau Angelica berasal dari keluarga Duke. Clarice mengancam akan membuat Jill membayar karena sudah mencampakkannya. Setelah Clarice pergi, tampaknya semua orang di sana sadar kalau seseorang harus menggantikan tempat Jill. Mari langsung menyuruh Leon menggantikan Jill dan berkata kalau Leon tidak mau, maka akan merusak reputasi Angelica yang juga bagian dari Dewan Eksekutif Balapan. Angelica meminta Leon untuk tidak perlu repot melakukan itu hanya untuk menyelamatkannya. Tetapi Leon tahu kalau dia sudah berhutang banyak hal pada ayah Angelica, jadi dia merasa takut dan memutuskan untuk menggantikan Jill dalam balapan. Setelah itu, Leon meminta Lucion memodifikasi motor balapnya. Lalu pembalap peringkat teratas yaitu dan muncul untuk mengatakan kalau dia yang akan menang. Leon bertanya, apakah dan juga dipaksa untuk bertindak oleh Clarice? Tetapi dan mengatakan kalau Clarice sebenarnya sangat baik kepada para pengikutnya. Clarice memiliki lintasan balap di tanah milik keluarganya dan menggunakannya untuk membantu Jill menjadi ahli dalam balapan. Dia mengatakan bahwa Clarice berubah setelah Jill mencampakkannya hanya dengan sebuah surat. Jadi Leon sadar kalau Jill memang pantas dipukul. Dia kemudian memberitahu dan jika mereka berdua memiliki kebencian yang sama terhadap para bangsawan dan meminta gencatan senjata. Tetapi dan masih belum percaya dengan Leon dan pergi untuk bersiap-siap. Jadi Leon meminta Lucion untuk menggandakan semua yang mereka pasang di motor untuk memastikan kemenangannya. Beberapa saat kemudian, Leon bergabung dengan yang lainnya. Setelah balapan dimulai, Leon melewati seperempat putaran pertama, namun para pembalap lain mulai mencoba untuk menjatuhkannya. Leon sadar kalau mereka hanya para pembenci seperti biasanya dan ia pun melakukan serangan balasan dengan menjatuhkan mereka satu demi satu. Para gadisnya melihat Leon yang menggila lagi di arena. Tapi Stephanie muncul lagi untuk menyalahkan Angelica karena dia mengalami banyak hal setelah kejadian dengan Milen waktu itu. Angelica malah memanggilnya bodoh dan membuat Stephanie mau menamparnya. Tetapi Olivia menghentikan Stephanie dan menyuruhnya untuk berhenti menyalahkan Angelica atas masalahnya. Stephanie mengingatkan Olivia jika Angelica hanya menganggap rakyat jelata hanyalah angka. Jika bukan karena Leon, Angelica pasti akan terus menganggap rakyat jelata seperti itu. Perkataan ini membuat Olivia lari karena Angelica tidak menyangkalnya sama sekali. Stephanie terus berbicara omong kosong untuk memprovokasi Angelica. Angelica marah dan menamparnya dengan keras sehingga mereka pun berkelahi untuk menyelesaikan masalah dengan tinju mereka. Kembali ke lintasan balap. Leon sengaja memperlambat sepedanya untuk membiarkan semua pembalap maju. Setelah pembalap terakhir melewatinya,
Lucion menyalakan mesin dengan dorongan maksimal agar Leon bisa melesat untuk menyalip semua pembalap lain dalam hitungan detik. Dan adalah pembalap terakhir yang harus dia lawan dan dia memiliki lebih banyak pengalaman di atas motor. Tetapi Leon hanya mengandalkan kekuatan Lucion untuk menyalipnya dan mengambil tempat pertama. Lucion mengatakan pada tuannya jika motornya akan meledak sekarang. Seketika motornya meledak dan Leon jatuh dari sana. Untungnya dan menyelamatkannya pada saat-saat terakhir. Jadi setelahnya, Leon memamerkan uang yang dihasilkan pada Mari dan mereka bertengkar seperti biasa. Selain itu Leon juga meminta Jill membayar karena dia sudah mau menggantikannya. Ternyata Leon memerintahkan Jill untuk mengakui kesalahannya dengan meminta maaf pada Clarice karena tindakannya yang kejam. Clarice bertanya mengapa Jill tidak memilihnya. Jill hanya mengatakan kalau dia sendiri tidak tahu dan sekarang dia hanya mencintai Mari. Clarice menghentikan dan yang ingin menyerang Jill karena kisahnya dengan Jill selesai sekarang. Setelah itu mereka berdua berterima kasih pada Leon dan dia memberitahunya tentang apa yang terjadi pada dua gadisnya. Jadi Leon menemui Olivia untuk berbicara dengannya. Olivia ingin tahu apakah dia benar-benar bisa berteman dengan Angelica. Leon jujur dan berkata kalau mereka berdua memang memiliki perbedaan besar dalam gaya hidup. Tetapi bukankah Olivia tahu seperti apa sifat Angelica setelah bersamanya selama ini? Olivia berterima kasih pada Leon atas nasihatnya. Dia pergi ke kamarnya untuk membulatkan tekad berbaikan dengan Angelica. Tetapi Carla sedang menunggu di luar pintu untuk membicarakan sesuatu dengannya. Dia menatap dan meminta Olivia untuk membantu dalam misi yang dia buat untuk Leon. Tetapi Olivia berpikir dua kali untuk memperkenalkannya sejak awal. Lalu Stephanie muncul dan menutup pintu ruangan itu. Dia mengancam akan membuat semua orang dalam kehidupan Olivia menderita jika dia menolak untuk bekerja sama. Lalu dia memberi Carla rincian dasar rencananya. Tetapi Olivia menyela dan mengingatkan mereka kalau Leon dan Angelica itu kuat dan mereka bisa menghadapi semua ancaman yang ada. Stephanie kesal dan meminta Olivia untuk tidak sombong dengan dirinya setara dengan bangsawan. Dia berkata kalau Leon dan Angelica hanya membiarkannya berkeliaran seperti hewan peliharaan saja. Olivia menentang perkataan itu karena dirinya adalah manusia. Stephanie lagi-lagi mengatakan omong kosong untuk menghina Olivia dan menjatuhkan mentalnya. Lalu Stephanie mendorongnya ke tanah dan memintanya untuk berhenti berdelusi. Dia mengatakan bagaimana bangsawan bekerja, di mana mereka akan senang mempermainkan rakyat jelata, karena gaya hidup mereka sangat jauh berbeda. Keesokan harinya, Leon mulai berkemas untuk menangani masalah bajak udara yang diceritakan Carla padanya. Tetapi Lucion penasaran mengapa tuannya begitu bersemangat dalam misi tidak menguntungkan ini. Leon memberitahu jika Olivia sebenarnya adalah protagonis utama dari game, dan memiliki kekuatan rahasia yang hanya dapat dibuka oleh 3 artefak khusus di dunia ini. Salah satu dari artefak itu ada di tangan bajak udara karena mereka memiliki kalung suci sehingga dia harus mendapatkannya dari mereka. Leon juga mengatakan kalau dia tahu kalau semua ini adalah rencana Stephanie yang sudah memerintahkan Carla. Dulu ketika dia memainkan game, Stephanie adalah karakter yang benar-benar jahat dan hanya merasa iri dengan pertumbuhan Olivia. Meskipun sekarang Leon hanya seorang NPC yang mana misi ini seharusnya dilakukan oleh Julius dan gengnya, tetapi mereka yang seharusnya menyelamatkan Olivia dengan cinta malah menjadi bodoh karena Mari, sehingga Leon harus melangkah maju menggantikan mereka. Mendengar semua itu membuat Lucion penasaran, karena itu terdengar seperti Leon berusaha keras untuk melindungi Olivia, sehingga Leon tidak memberi Olivia ruang untuk berkembang. Setelah itu Lucion selesai menciptakan kapal untuk misi ini dan di sana Carla datang bersama Olivia yang dia anggap sebagai budaknya. Carla mengatakan pada Leon jika dia juga mengundang 2 orang lainnya yang ternyata mereka adalah Brett dan Greg. Hingga beberapa saat kemudian, Leon kesal kenapa dia harus bersama mereka berdua dan dia bertanya kenapa mereka ikut dalam misi ini. Jadi Brett berkata kalau dia hanya datang untuk membantu Stephanie yang juga mantan tunangannya. Di sana Leon bingung dengan apa yang salah dengan Olivia sekarang. Di sisi lain Angelica menuju ke kamar Olivia dengan sebuah hadiah. Tetapi dia melihat coretan hinaan di pintu Olivia dan terus mengetuk pintu itu karena khawatir padanya. Tiba-tiba Stephanie muncul dan memprovokasi Angelica kalau dia sudah menyuruh Olivia pergi bersama Leon. Rencananya untuk menakut-nakuti Angelica gagal total, karena dia akhirnya dicengkram Angelica dengan tatapan ngeri, dan dia berjanji untuk menghabisinya jika sesuatu terjadi pada Olivia. Angelica berjalan pergi dan bergegas mencari Olivia sekarang juga. Sementara itu, Julius mencoba meyakinkan ibunya jika dia cukup kuat untuk membantu melawan bajak udara, tetapi lagi-lagi Milen terpesona ketika Julius berbicara tentang Leon. Saat ini Leon yang sedang bermain kartu dengan Greg dan Brett di kapal.
Namun dia sangat curang dengan kartu buatan Lucion. Greg membicarakan topik perjodohan dengan Brett. Brett mengatakan kalau mantannya, yaitu Stephanie, hanya dia temui beberapa kali dan dia terkenal dengan rumor buruk. Alasan utama di balik pertunangannya adalah karena keluarganya menegosiasikan gencatan senjata dengan negara lawan yang memiliki Dark Knight, robot yang menyulitkan Leon dalam game. Greg juga berbicara perjuangannya dan masalah yang dia hadapi sebelum memutuskan pertunangan itu. Leon sadar kalau dua sombong itu sebenarnya juga memiliki masalah mereka sendiri. Tetapi seketika Lucion melaporkan kalau bajak udara semakin dekat, jadi Leon menyuruh mereka berdua bersiap-siap. Namun mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi dan Leon menyuruh mereka untuk diam saja di kapal. Sementara Leon mulai keluar untuk bertarung. Beberapa saat kemudian, pimpinan bajak udara memberi pasukannya perintah untuk menjaga Carla tetap aman karena dia adalah rekan. Ketika melihat armor Leon, dia pikir itu model kuno tidak berguna. Sementara Leon baru saja selesai menganalisa musuh dan dia tahu kalau mereka hanya angkatan cadangan pasukan bajak udara. Leon menyerang dan dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Sementara bajak udara bingung dengan bagaimana Leon bisa bergerak begitu cepat dan mereka terus berusaha untuk maju dengan taktik pertempuran. Greg dan Brett juga menyaksikan Leon mengalahkan bajak udara dan menyadari jika pertempuran langsung tidak seperti duel kecil mereka yang lucu di akademi. Setelah Leon meledakkan penghalang yang melindungi kapal mereka, ketua bajak udara menyuruh pasukannya menyerah. Jadi Brett mengikat mereka di kapal sementara Greg mulai sadar diri kalau dirinya terlalu lemah dan sombong. Mengetahui hal ini, Carla menjadi ketakutan karena dia bertindak tanpa memberitahu keluarganya dan semua ini hanyalah rencana yang dia gunakan untuk memasang perangkap untuk Leon. Menjelang matahari terbenam, mereka sampai di pulau keluarga Carla, namun mereka dikepung pasukan lokal. Sampai akhirnya ayah Carla mengenali Brett di sana. Dia meminta maaf atas ketidaksopanan itu, tetapi Brett bingung mengapa itu terjadi karena mereka datang untuk memenuhi misi dari keluarga ini. Carla segera menyalahkan Olivia dan mengatakan dialah yang menyebabkan kesalahpahaman, tetapi Leon membelanya dan mengatakan semua kebenaran pada ayahnya. Ayah Carla meminta penjelasan pada putrinya yang malah menangis nggak jelas di tempat itu tanpa malu. Setelahnya Leon pergi menemui Olivia yang berekspresi pucat aneh dari tadi. Leon mencoba untuk memeriksa apakah dia demam, tetapi dia menepis tangan Leon dan bertanya kenapa Leon ingin menjadi temannya. Dia tahu kalau dirinya adalah orang biasa dan tidak seperti Angelica. Dia bertanya alasan sebenarnya Leon tetap bersamanya. Tetapi Leon hanya diam membatu. Jadi Olivia bertanya, apakah Leon hanya menginginkan tubuhnya? Leon langsung menyangkal, tetapi Olivia mulai menangis dan mengatakan, satu-satunya alasan mengapa Leon memilih dirinya untuk berada di dekatnya adalah karena Leon benar-benar melihatnya sebagai hewan peliharaan. Ekspresi intens Olivia di wajahnya saat menangis membuat Leon diam seketika. Leon keluar untuk memikirkan ini sementara waktu. Dia mengamati pemandangan langit dan Lucion merasa kalau mental tuannya sedang tidak stabil. Leon akhirnya melepaskan frustrasinya yang terpendam dan berpikir jika inilah yang terbaik, karena dia seharusnya tidak pernah terlibat dengan Olivia. Lucion berkata kalau memang cara Leon membantu Olivia sudah merenggut kesempatannya untuk maju. Ini seperti Leon merawat protagonis game seperti piaraan. Leon menjadi kesal dan memukul Lucion hingga terpental. Lucion menantang tuannya lagi. Namun tangan Leon sudah terkilir dan mereka malah saling adu kata-kata mutiara. Saat itu Brett keluar untuk melatih keterampilan pedangnya. Jadi Leon bertanya mengapa dia tidak menyempurnakan sihirnya saja. Brett berkata kalau dia telah berlatih keras untuk mengalahkan Leon. Leon memanggilnya bodoh dan karena dia tidak akan pernah melakukan pertandingan ulang sehingga mereka bisa tetap menjadi pecundang selamanya. Brett kesal tetapi memutuskan fokus berlatih dan mengatakan kalau dia juga ingin menjadi lebih baik demi Mari, karena ketampanannya saja tidak cukup untuk bersaing dengan yang lain. Leon bosan mendengar Brett memuji dirinya sendiri. Lalu salah satu robot kapal memberi mereka pedang kayu. Brett tidak membuang waktu untuk menunjukkan skill yang telah disempurnakannya. Leon berjuang menahan serangan dan Leon bertanya kenapa dia begitu serius pada pertarungan ini. Brett berkata kalau ini adalah satu-satunya cara dia bisa berdiri di samping Mari. Leon sadar bahwa dia melakukan hal yang sebaliknya pada Olivia. Seketika Leon serius dan mengalahkan Brett hingga pedangnya jatuh. Brett lalu pergi dan berjanji akan mengalahkan Leon suatu hari. Leon melanjutkan percakapannya dengan Lucion setelah pertarungan tadi. Di sisi lain Mari yang bersama Kyle berlari dari monster setelah upaya mereka gagal mendapatkan salah satu artefak untuk membangkitkan kekuatan Olivia yang sebenarnya. Di saat yang sama, Julius berbicara dengan Jill untuk rencana kabur mereka,
Otak Julius yang lambat punya rencana untuk melakukan penyamaran sehingga mereka bisa menyelinap keluar dari istana. Tetapi ternyata mereka malah meminta topeng pada istana yang membuat Milen berpikir, apakah putranya benar-benar sebodoh ini? Jadi dia mengirim pelayan untuk memberitahu Julius kalau permintaannya ditolak. Keesokan paginya Greg bertanya pada Leon tentang pasukan utama bajak udara. Hal itu mengingatkan Leon jika dia masih harus mendapatkan kalung suci. Jadi dia mulai membuat rencana untuk menemukan mereka, tetapi Lucien melaporkan kalau bajak udara sudah datang sendiri. Jadi Leon melihat keluar untuk memastikan. Brett dan Greg meminta armor besi cadangan. Leon mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka mengaku lemah dan berkata mereka hanya ingin membantu. Di saat yang sama, Olivia ada di kamarnya memikirkan semua yang telah dilakukan Leon untuknya dan mulai menyesal karena sudah egois. Seketika dia merasakan kapal diguncang oleh ledakan dan melihat keluar jendela, tetapi untungnya ada penghalang yang melindunginya. Leon sudah berada di luar untuk mengalahkan bajak udara dan mencari pemimpin mereka. Ketika Leon ditendang ke badan kapal, Olivia segera berlari keluar untuk membantu. Dua robot mencoba menghentikannya pergi, tetapi dia secara tidak sengaja mengaktifkan pengaturan game untuk mematikan dua robot itu. Sebelum berlari keluar, bos bajak udara muncul dan dia mencoba untuk menangkap Olivia yang masih beban. Tetapi Brett menyelamatkannya meskipun dia kalah dengan mudah. Greg kemudian menyerbu dengan pedang, tetapi dia juga dihajar bos musuh dengan mudah. Sementara Leon terus berurusan dengan bajak udara lainnya dan kecepatan reaksinya turun drastis. Dia berpikir kalau ini terjadi karena dia kurang latihan. Tetapi Lucien tahu kalau ini masalah mental tuannya. Lucien memberitahu Leon tentang bos bajak laut yang mencoba menyerang Olivia. Leon kembali fokus dan terbang secepat yang dia bisa. Tetapi ketika dia sampai di sana, Brett dan Greg berdiri melindungi Olivia. Adegan ini mengingatkan Leon bahwa Olivia memang ditakdirkan untuk dilindungi oleh mereka, sementara dia akan menjadi NPC di dunia ini. Dia memutuskan untuk berhenti bermain sesuai aturan dan mengeluarkan kapak untuk melawan musuh dengan serius. Tepat saat bos bajak udara akan menghabisi Greg dan Brett serta mencoba untuk menangkap Olivia lagi, Leon memotong lengan robot musuh dan menghancurkannya dalam sekejap. Untungnya musuh keluar sebelum Leon membunuhnya. Tapi itu hanya semacam peringatan karena Leon masih berencana untuk mengirimnya ke alam lain. Olivia memohon pada Leon untuk berhenti, tapi Leon benar-benar mengabaikannya dan terus mengancam bos musuh dan dia menemukan kalung suci di sana. Dia juga menghempaskan musuh saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Olivia melihat bahwa Brett terluka dan bergegas berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Tapi Brett berkata kalau itu adalah tugasnya sebagai seorang ksatria kerajaan. Brett tidak ingin kehilangan harismanya dengan mengatakan banyak hal keren. Lalu kekuatan penyembuhan Olivia akhirnya membuat Brett tertidur. Saat itu Leon mengatakan kalau mereka berdua memang pasangan sempurna. Dia berterima kasih pada Greg yang membantunya dalam pertarungan. Dia meminta bantuannya untuk membawa Brett masuk ke dalam kapal. Olivia tetap tinggal di sana dan menangis karena Leon kini memanggilnya dengan nama formal. Setelahnya Lucien melaporkan jika dia telah mengumpulkan semua harta bajak udara. Dia bertanya pada Leon, apakah dia punya rencana untuk semua uang itu? Tapi dia lebih penasaran dengan bukti apa yang dapat menghubungkan bajak udara dengan Stephanie. Lalu Lucien menunjukkan dokumen perjanjian yang menghubungkan mereka dengan Stephanie. Dia merasa lebih baik karena hukuman akan berlaku sekarang. Leon ingin melakukan apapun yang dia mau sekarang dan berpikir membuat harem. Leon juga berpikir kalau sudah waktunya bagi dirinya untuk menghapus dirinya dari kehidupan Olivia dan kembali menjadi NPC. Keesokan harinya Greg dan Brett diberi hadiah karena mengalahkan bajak udara. Mereka bertanya kenapa itu tidak diberikan kepada Leon. Jadi utusan itu menjelaskan jika Leon memberikan prestasi ini pada mereka dan mengirim surat untuk mengembalikan posisi pewaris lada mereka juga. Lucien berbicara tentang suratnya pada Milen yang menyebabkan Stephanie ditangkap saat mencoba melarikan diri. Lucien lebih khawatir tentang tamparan yang Leon dapatkan dari Angelica karena membuat Olivia menangis. Tetapi Leon mengatakan pergantian plot baru-baru ini adalah yang terbaik sehingga dia dapat dengan mudah kembali menjadi NPC. Greg dan Brett bertemu dengan Julius untuk membuat permintaan khusus sehingga mereka dapat membalas kebaikan Leon. Ternyata mereka meminta Ratu untuk mempromosikan Leon menjadi ksatria kelas 5.
Tentu saja Leon kesal karena sekarang dia kesulitan menjadi NPC. Surat dari keluarga Clarice juga datang dengan rekomendasi lain yang akan memberinya peringkat yang lebih tinggi setelah lulus. Harapannya untuk menjadi hidup sebagai NPC hancur seketika. Lucion hanya meminta tuannya untuk tidak lupa kalau besok dia masuk sekolah. Keesokan harinya, Leon mendapat sepeda motor super dari keluarga Clarice sebagai hadiah karena sudah membantu putri mereka. Lucion dan Leon berdebat tentang nama untuk motor baru itu. Lalu Leon bertemu Daniel dan Raymond yang bingung kenapa Leon begitu menentang promosi. Meskipun itu akan memberi Leon kesempatan untuk mendapatkan istri di akademi. Mereka meminta Leon bersemangat karena perjalanan sekolah akan menjadi kesempatan baginya untuk menemukan istri. Hal ini mengingatkan Leon jika itu adalah acara tahunan yang melibatkan semua siswa yang akan dikirim ke pulau. Sayangnya mereka beda grup dan Leon akan satu kapal dengan Chris, Olivia dan Angelica dalam perjalanan ini. Beberapa saat kemudian, mereka berada di kapal dengan siswa lain menuju Pulau Terapung Selatan sesuai rencananya. Di sana Angelica mengobrol ringan dan Olivia sendirian seperti biasa. Leon berpikir jika mulai sekarang ini sudah bukan urusannya dan memberi kesempatan Chris dekat dengan Olivia, tetapi Chris masih tidak bisa diandalkan. Leon sudah terbiasa kecewa, jadi dia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan berharap segalanya akan mulai membaik sendirinya, karena dia tidak lagi mengganggu jalannya alur game ini. Beberapa saat kemudian, dua gadis yang pernah mengikuti Angelica memutuskan untuk meninggalkannya dan menjatuhkan semacam sinyal asap. Tepat saat kapal sampai di pulau, tanpa Olivia berpikir tentang seperti apa hidupnya jika Leon dan Angelica masih bersamanya, tetapi kesepian yang dia rasakan ini dengan cepat menghapus delusinya. Dia kemudian menemukan sebuah kuil dan masuk untuk berdoa untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi Leon sudah ada di sana untuk melakukan hal yang sama. Angelica juga tampaknya memiliki ide yang sama dan seorang gadis petugas kuil dapat merasakan energi canggung di antara mereka. Jadi dia memberi mereka petunjuk untuk upacara doa dan mereka semua meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa di kuil itu. Ketika mereka selesai, gadis itu memberi Leon 3 jimat yang membuatnya menjadi sangat bersemangat dengan ini. Ternyata dialah yang menyuap beberapa eksekutif agar bisa pergi ke sini, karena itu adalah pulau yang diketahui memiliki jimat. Sayangnya gadis itu mengatakan kalau jimat itu untuk mereka bertiga. Namun Angelica dan Olivia mengatakan tidak membutuhkan itu, tetapi sifat baik Leon memutuskan untuk memberi mereka masing-masing 1 jimat. Sepertinya Leon mendapatkan jimat pertempuran yang bisa memperkuat keterampilan dan senjata yang digunakan dalam pertempuran. Beberapa hari kemudian para siswa kembali dan Leon berada di dek berbicara dengan Lucion tentang Mari, karena dia kemungkinan juga akan mencari artefak Olivia untuk menggantikan perannya. Saat itu Chris keluar untuk meminta pertarungan pedang dan mirip dengan apa yang dia lakukan oleh Brad. Tetapi Leon menjelaskan kalau Brad memilih pertarungan pedang karena dia sebenarnya tidak pandai dalam hal itu. Tetapi sistem alarm kapal mulai menjadi gila saat ada pasukan monster menyerang mereka. Leon mengenali musuh yang berasal dari kepangeranan Vanos. Leon menyuruh Lucion untuk memanggil kapal dan senjata mereka sekarang juga. Tepat saat itu, kapal monster muncul dari arah yang berlawanan dengan Putri Hertrude yang memimpin mereka. Olivia keluar bersama Angelica yang mengenali sang Putri Hertrude. Mereka semua mendengarkan peringatan Putri yang menggunakan hologram untuk menyatakan perang pada kerajaan. Dia meminta mereka memutuskan untuk menyerah atau mati dan akan memberi mereka waktu untuk mereka 1 jam. Angelica mencoba mencari tahu mengapa Hertrude menyerang kerajaan. Leon bingung karena serangan ini jauh lebih awal dari yang ditentukan yang seharusnya terjadi 2 tahun ke depan. Kemudian seorang pria bernama Garrett menaiki kapal dengan pasukan kecil untuk menangkap semua bangsawan dan siapapun yang peringkatnya di atas Baron. Sementara budak dan ksatria biasa harus ditinggalkan di kapal. Tetapi Angelica tiba-tiba menawarkan dirinya sebagai ganti orang-orang lainnya. Garrett tidak berharap untuk melihat putri seorang duk di atas kapal dan menerima tawarannya. Tetapi Olivia dan Leon mencoba menghentikannya. Namun siswa lain menahannya dan Garrett menggunakan otaknya dan menyuruh semua bangsawan laki-laki untuk bergiliran memukuli Leon. Mereka tidak membuang waktu menghajar Leon dan Angelica terus memohon untuk berhenti. Garrett memaksanya memohon dengan benar. Meskipun Angelica menurutinya, Garrett tetap meminta mereka menghajar Leon. Tepat saat dia berbalik untuk pergi bersama Angelica, Olivia juga mencoba menghentikannya dan langsung ditampar siswa lain yang bodoh. Leon dibuat pingsan ketika berusaha untuk membalas mereka. Saat itu Angelica dibawa langsung ke Hertrude. Setelah bertukar salam,
Angelica mengatakan bahwa perang tidak akan ada gunanya karena pasukan kerajaan jauh lebih besar. Tetapi Gertrude punya banyak keyakinan pada pasukannya. Gareth bertanya tentang apa yang harus dilakukan pada para sandera. Hal ini membuat Angelica kesal karena dia pikir penyerahan dirinya sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang. Gertrude tertawa dan mengatakan kalau yang membela Angelica cuma 2 saja. Dia penasaran, apakah mereka masih akan menyerang kapal untuk melihat apakah para anak bangsawan itu mampu bertindak seperti leluhur mereka. Di saat yang sama Olivia berada di luar menangisi Leon di dalam penjara, tetapi Chris muncul untuk memberitahu mereka tentang perintah Gertrude untuk menghancurkan seluruh siswa. Dia menginginkan bantuan Leon menahan pasukan musuh agar semua orang punya waktu untuk melarikan diri. Tetapi Leon menolak untuk membantu orang-orang egois yang membiarkan Angelica ditawan musuh. Tepat ketika Chris berbalik untuk pergi, Leon menghentikannya dan berkata jika dia akan membantu jika siswa lain setuju untuk bergabung dalam pertarungan. Beberapa saat kemudian, Chris mengumpulkan mereka semua untuk memimpin para siswa untuk bertindak berani melawan. Tetapi mereka menanggapi dengan mengancam akan melemparkannya dari kapal karena bertindak seolah-olah dia pemimpin. Saat itulah, Leon berteriak pada mereka dengan senapan dan mengingatkan mereka tentang statusnya sebagai ksatria. Jadi hal ini memberinya hak untuk memerintahkan mereka semua ke dalam pertempuran. Namun mereka masih menolak dan terus bertindak seperti pengecut, bahkan meminta Leon saja yang bertarung. Leon berteriak lagi dan menghina para pengecut ini yang hanya dikenal karena membual tentang kesuksesan leluhur heroik mereka. Seorang bangsawan bernama Deirdre benci dengan hinaan Leon dan memamerkan apa yang telah keluarganya lakukan. Tetapi Leon terus beromong kosong dan mengatakan kalau mereka hanya bersembunyi di balik prestasi para leluhur dan mereka adalah aib para bangsawan. Akhirnya mereka terprovokasi dan seluruh siswa mengaktifkan kekuatan mereka dan berjanji untuk menghukum Leon setelah berhadapan dengan pasukan musuh. Saat itu Deirdre memerah dan sudah terpesona dengan aura Leon. Leon segera pergi bersiap dan bertanya pada Chris tentang gadis-gadis yang memberi sinyal pada musuh. Chris mengatakan jika mereka telah ditangkap. Di sana Leon berjanji untuk merobek kumis Gareth dan berbalik untuk pergi. Tetapi Olivia menahannya dan memohon padanya untuk menyelamatkan Angelica. Tepat saat dia naik sepeda dan pergi, Gertrude menggunakan suling ajaib yang menggerakkan para monster. Leon berhasil melewati monster di luar dan meminta Lucien mengaktifkan blaster yang dia pasang pada motor Squart dan menyerang langsung ke kapal monster. Brett terinspirasi oleh misi bunuh diri Leon dan mulai memimpin pasukan. Sementara Deirdre memimpin para gadis dan pengguna sihir. Setelah Brett memusnahkan monster yang paling dekat dengan kapal, para pengguna sihir mulai menyiapkan penghalang untuk menjaga kapal tetap terlindungi. Saat itu Gertrude melihat Leon menuju ke kapalnya. Jadi dia menggunakan seruling sihirnya dan Angelica memeriksa Leon dari jendela. Gertrude menggunakan serulingnya untuk mengirim lebih banyak monster melawan para siswa. Dia memberitahu Angelica bahwa kekalahan mereka tidak bisa dihindari. Angelica mengingatkannya bahwa mereka semua adalah keturunan petualang yang kuat dan fakta bahwa Leon memimpin serangan pasti akan menang. Gareth masih menganggapnya lemah dan mengungkapkan rencananya untuk meledakkan para siswa dengan kapal cannon yang perlahan maju dengan perlindungan dari pasukan monster. Saat itu Lucien memberi Leon laporan tentang teman-teman sekelasnya. Tetapi dia sudah tahu bahwa mereka cukup kuat untuk menangani diri mereka sendiri dan memutuskan untuk fokus dengan tujuannya. Para siswa dengan mudah mengalahkan monster dan Brett membawa unitnya lebih jauh untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Olivia menggunakan sihir penyembuhannya untuk membantu mereka yang ada di sana. Namun ada ledakan kapal cannon yang membuat mereka ketakutan dengan daya hancurnya yang besar. Sekarang sudah terlambat untuk menemukan solusi baru. Tepat saat kapal perang menembakkan meriam, Olivia berlari ke tengah dan melepaskan sihir penghalang tingkat dewa yang melindungi seluruh kapal pada saat-saat terakhir. Leon senang melihat semua pembelajarannya telah membuahkan hasil. Lucien kemudian merencanakan jalur baru untuk membantu Leon mencapai tujuannya lebih cepat. Ternyata dia menyelam ke mulut kapal monster dan menghindari tembakan laser di mulut monster itu. Ledakan di sana menyebabkan turbulensi besar dan membuat Angelica mengumpat Gertrude karena naik kapal monster seperti ini. Tetapi Gertrude sangat aneh dan menganggap ini imut. Lalu di sana Gareth mengatakan jika turbulensi itu pasti bukti kalau Leon sudah ditelan di pencernaan monster kapal. Namun Leon muncul dan dia menembak para penjaga yang melindungi Gertrude. Dia membuat Gareth pingsan dan meminta seruling Gertrude dan menjadikannya sandera. Leon menembak pelayan putri itu sebagai peringatan dan membuatnya menyerahkan seruling ajaib. Setelah menganalisis, Lucien mengatakan jika itu adalah replika. Sementara Angelica pergi untuk mendapatkan seruling asli. Di sana dia tahu kalau Leon hanya menggunakan peluru karet untuk menyerang. Lalu mereka mengikat Gertrude ke atas Squart dan melihat para monster menjadi debu. Angelica terus menatap Leon karena tidak bisa menahan rasa kagumnya.
Ini mengingatkan Angelica tentang semua sikap sombong Leon yang membuatnya tertawa. Jadi dia memeluk dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Garrett bangun dan menyadari apa yang telah dilakukan Leon pada kumisnya. Jadi dia mulai memasak skema baru. Begitu Leon sampai di kapal, Brett mengatakan padanya jika kapal musuh telah berhenti menyerang. Jadi Leon berkata kalau mereka hanya harus menyandera Gertrude untuk kembali dengan selamat ke kerajaan. Saat itu mereka mendengar Garrett memberitahu seluruh prajuritnya bahwa Gertrude telah gugur, sehingga mereka bisa melawan dan sepertinya Gertrude menyetujui rencana itu karena suatu kehormatan untuk mengorbankan dirinya demi tujuan negara. Dia menonaktifkan kendali sihir atas monsternya dan para monster yang dinetralkan akan secara naluri mencoba menyerang orang di balik hipnotis mereka. Leon melihat Olivia yang membuatnya yakin kalau dia sudah kelelahan. Jadi Leon naik squad dengan Lucien dan berangkat untuk menghancurkan monster sebanyak yang mereka bisa. Sementara itu Angelica percaya pada kekuatan Leon yang tiba-tiba memberinya kemampuan untuk mengendalikan api. Jadi dia menggunakannya untuk mengalahkan monster yang mendekati Leon. Setelah menghancurkan mereka satu persatu, dia bergegas untuk memeriksa Olivia karena kehilangan kekuatan begitu cepat saat melindungi yang lain. Olivia berkata jika dia hanya ingin berguna agar Angelica dan Leon akan melihatnya sebagai teman yang setara. Tetapi Angelica memarahinya karena dia sudah menganggap Olivia sebagai teman sejak dulu dan dia memberinya pelukan. Momen bersama mereka tiba-tiba terganggu oleh ledakan yang mengguncang kapal yang membuat Angelica hampir jatuh dan berpegangan di tepi. Angelica berharap dia sedikit lebih baik kepada semua orang dalam hidupnya dan dia menerima nasibnya yang akan jatuh. Tetapi Olivia meraih tangannya untuk menariknya kembali. Angelica meminta Olivia melepaskannya sekarang karena dia bisa ikut jatuh. Tetapi Olivia menolak untuk menyerah padanya dan terus mengoceh tentang hubungan mereka yang berharga alih-alih menariknya ke atas. Ketika ledakan lain datang, Angelica kembali dan Olivia gantian jatuh. Angelica tidak bisa melakukan apapun melihat temannya jatuh. Tetapi Leon seketika mendekat dan menyelam untuk menyelamatkan Olivia. Olivia sudah tahu Leon akan selalu datang menyelamatkannya. Leon melesat hingga ia cukup dekat untuk menangkap Olivia. Olivia kemudian mengambil waktu sejenak untuk menikmati berada di pelukan Leon. Dia mulai berteriak pada Leon karena menggunakan bahasa formal seperti mereka bukan teman lagi seperti dulu. Leon menyuruhnya untuk fokus menemukan seseorang yang lebih baik untuk bersama daripada tetap di dekatnya. Tetapi dia menolak untuk mempertimbangkan itu. Leon menyebutkan geng Julius untuk mengingatkannya bahwa dia bahkan tidak mendekati ketampanan mereka. Tetapi Olivia berkata tidak masalah meskipun Leon tidak sempurna atau dia dibenci banyak orang. Lalu Olivia langsung mengaku jatuh cinta pada Leon yang membuat Leon hanya bisa diam tidak bisa berkata apapun meskipun sedang berduaan. Saat mereka mulai kembali, Leon memanggilnya dengan nama akrab seperti dulu yang membuat Olivia tersenyum. Setelah Olivia bertemu dengan Angelica, kapal utama Lucien akhirnya tiba, dan Lucien mempersenjatai kapal untuk mengurangi armada Garrett. Leon memakai jasnya dan bersiap untuk menyelesaikan pertempuran. Asisten Garrett menyarankan mundur, tetapi Garrett marah dan mengatakan kalau mereka tidak akan mundur. Saat itu seorang ksatria terkuat kepangeranan muncul yang dipanggil sebagai Dark Knight yaitu Vandal. Sementara itu Leon menghapus sisa pasukan Garrett. Lucien mengerahkan kapal pengangkut untuk mengevakuasi teman-teman sekelasnya. Saat itu Vandal pergi ke medan perang dan Leon langsung mengenalinya sebagai Dark Knight yang membuatnya kesulitan dalam game. Bahkan Gertrude terkejut melihatnya. Tetapi Olivia belum pernah mendengar tentang The Dark Knight sebelumnya. Jadi Angelica menjelaskan bahwa dia adalah prajurit yang ditakuti yang pernah menjatuhkan armada kapal perang sendirian. Leon mengerahkan drone serangnya dan berharap mereka akan membuat goresan atau menemukan kelemahan armor Vandal. Tetapi Vandal dengan mudah menghancurkannya dan beradu pedang dengan Leon. Leon mencoba menggunakan blasternya, tetapi Vandal menendangnya dan memanggilnya bodoh karena mengira gerakannya yang mencolok dapat menyamai pengalaman bertahun-tahun. Leon kemudian menyimpan senjatanya dan memutuskan untuk menggunakan tangan kosong. Tetapi salah satu prajurit Garrett mencoba menjatuhkannya dan akhirnya menjadi tikus yang digunakan Leon untuk menguji impact skill. Sebelum dia mengembalikan fokusnya pada Vandal, orang tua yang licik itu menyelinap di belakang dan menebas pelindung dada armor Leon untuk menonaktifkan visual Leon. Chris menyadari serangan itu dan berpikir kalau semuanya berakhir sekarang. Tetapi Leon mendorong Vandal kembali dan menggunakan lubang di armornya untuk mengamati. Lucien ingin memakai senjata utama kapal, tetapi Leon melarangnya karena tidak ingin membunuh. Tepat sebelum Leon mencoba menggunakan ledakan lain melawan Vandal, sekali lagi dia menghindar dan mencoba mendaratkan serangan mendadak lainnya. Tetapi Leon semakin dekat untuk menghentikan serangan dengan kekuatan setengah dan terus menekan dengan armornya. Leon bertanya pada Vandal mengapa dia tidak pensiun dan santai di rumah dengan segelas kopi saja.
Tetapi pikiran kuno Vandel hanya bisa mengingat bahwa bertarung adalah tujuannya. Sepertinya kakek ini sudah tidak bisa diajak bicara dan mencoba memprovokasinya. Vandel menggunakan cahaya untuk melawan Leon dan menusuk hingga menembus armornya. Namun Leon keluar dari armor dan Lucion mengambil alih untuk menahan armor Vandel, sehingga Leon bisa menemui Vandel dengan todongan senjata agar dia menyerah. Saat itu Garrett menembakkan suar sinyal untuk upaya terakhirnya demi kemenangan. Dia memanggil pasukan monster sebagai upaya bunuh diri bersama. Vandel berkata jika semuanya sudah berakhir, tetapi Leon masih punya senjata cadangan dan dia memberi Lucion perintah serangan penuh dan seketika hujan laser menghancurkan setiap monster yang dipanggil Garrett. Leon memutuskan untuk membiarkan Vandel hidup tanpa luka sehingga dia bisa melapor kembali ke atasannya. Dia juga memutuskan untuk mengambil pedang Vandel sebagai souvenir. Vandel memberinya peringatan tentang sikap sombongnya, tetapi Leon menyuruhnya untuk berpikir sedikit lagi. Sekarang, dia itu disandera oleh seorang siswa setelah dia gagal untuk membajak kapal yang isinya hanya siswa saja. Akhirnya Garrett memohon hidupnya pada Leon. Namun Leon tidak masalah dengan apapun asalkan dia bisa mengambil semua yang Garrett bawa. Malamnya, robot pekerja menghentikan Leon untuk masuk ke kamarnya dan membuatnya bingung. Lucion mengatakan padanya bahwa para gadisnya ada di dalam kamarnya. Setelah melihat mereka berdua tertidur dengan pakaian dalam saja, dia memutuskan untuk mengunci pintu, sehingga ayah Angelica tidak marah jika tahu hal ini. Saat itu Chris muncul untuk berbicara dengannya, tetapi Chris hanya ingin mengatakan bahwa dia akan terus berlatih sampai hari di mana mereka akan berada di level yang sama. Keesokan harinya Angelica bertemu dengan saudara laki-lakinya untuk mencari tahu mengapa dia mengirim Gertrude ke akademi di luar negeri alih-alih menjebloskannya ke penjara. Tetapi Gilbert bertanya tentang Leon, mengapa dia tidak menemukan istri meskipun dia berprestasi. Angelica hanya diam dan dia menemui Leon dan Olivia untuk minum teh. Dia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya pada Leon, mengapa dia memberikan semua prestasinya kepada Chris. Leon menjelaskan bahwa itu adalah cara terbaik untuk mengembalikan status Chris dalam keluarganya. Gadis-gadis itu memuji Leon karena benar-benar bersikap baik. Mereka bertanya tentang Lucion yang menemani Leon itu. Lexion memperkenalkan dirinya pada mereka dan mencoba menjelaskan tugasnya. Leon terus menggodanya hingga Lucion mengatakan sesuatu tentang Julius dan gengnya yang sedang memasak rencana baru untuk Leon. Ternyata rencananya adalah armor gabungan rongsokan yang mereka buat dari bagian-bagian dari armor masing-masing untuk menjatuhkan Leon. Mari benar-benar sangat terkejut dengan kebodohan mereka ini. Apalagi ketika Julius mengatakan jika semua ini menghabiskan biaya 500.000 dia. Beberapa saat kemudian, Leon berada di armornya dan mengobrol dengan Lucion. Sementara Julius dan yang lainnya memberi Greg kata-kata penyemangat sebelum mengirimnya ke arena pertarungan. Leon dengan mudah menghindari serangan pertama Greg dan mencoba untuk memulai pembicaraan dengannya seperti biasa. Tetapi Lucion mengatakan padanya bahwa Greg akan dipanggang karena inti armornya sudah mencapai batas maksimal. Leon mencoba memperingatkannya, tetapi Greg terlalu sibuk melepaskan setiap skill yang telah dipelajarinya sejauh ini. Leon memberitahu wasit, namun dia meminta Leon untuk serius. Lucion mengatakan pada tuannya jika satu-satunya cara adalah menghancurkan armor itu sepenuhnya, yang berarti menentang rencana awalnya untuk mengalah. Lucion berkata kalau ini adalah satu-satunya cara Greg bisa selamat. Leon benar-benar sedih karena harus menang lagi dan meledakkan armor itu menjadi pecahan sampah. Keesokan harinya Leon masih kesal dengan kemarin dan bertanya kepada teman-temannya mengapa dia satu-satunya yang mengenakan pakaian resmi. Mereka bingung dengan Leon yang tidak tahu apa-apa. Mereka berkata jika Leon akan diberi hadiah karena menangkap Gertrude. Saat itu Angelica muncul dan menyeretnya ke upacara penghargaan di mana keluarga kerajaan sedang menunggu. Di sana Shisho memberi Leon penghargaan yang menandakan kenaikannya ke posisi Viscount dan seluruh akademi memuji prestasinya itu. Ketika upacara berakhir, Leon keluar dan menemukan Olivia yang sedang menunggunya dan mengatakan kalau dia tidak keberatan memberi Leon waktu untuk memikirkan pernyataan cintanya waktu itu. Dia kemudian berlari ke depan untuk menemui Angelica. Lucion menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan jika Leon mirip dengan Mari, dalam artian mereka berdua masuk isekai dan mengubah aturan game hingga mendapatkan harem dalam game ini. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton.